Oke, baik. Selamat malam, Rida. Puji Tuhan, alhamdulillah ya kita hari ini berkesempatan lagi untuk belajar. Ini tulisannya cukup jelas ya, Dek, dari sana. Iya jelas Pak. Oke, sip, mantap. Nanti kalau misalkan ngeblur atau burem, sampaikan ya, Dek ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret, yaitu aritmatik sama geometri ya. Sesuai dengan judulnya, berarti yang dibahas nanti hanya dua ini, aritmatik dan geometri. Loh, kalau di luar aritmatik dan geometri gimana? Biasanya nanti masuknya kalau di luar ini, masuknya itu di penalaran umum. Jadi kita harus mencari pola, namanya pola bilangan nanti ya, mencari polanya tersendiri. Nah, itu masuknya di penalaran umum. Nah, itu lebih gampang, tidak perlu pakai rumus, tapi kita hanya mencari pola. Polanya bagaimana? Kalau tidak ditambah, dikurang, dibagi, dikali, udah selesai gitu aja, ya kan? Jadi tidak sesusah aritmatika dan geometri. Oke. Yang pertama kita bahas adalah aritmatika dulu, Dek. Nah, bagian yang pertama yaitu untuk aritmatika dulu. Barisan, barisan, dan deret untuk aritmatika. Ya, nggak cukup. Kurang kecil tulisannya. Dan deret aritmatika. Nah, tiga. Kita tidak perlu ngapalin banyak rumus jadi ya, karena faktanya nanti tanpa rumus pun kita bisa. Yang penting kita tahu konsepnya aja dulu. Konsepnya. Justru kalau kita ngapalin rumus itu malah panjang terkadang gitu ya. Khusus untuk soal-soal UTBK, ternyata tanpa rumus itu malah lebih cepat gitu kan. Nah, sehingga konsep dasarnya dulu aja yang perlu kita pahami. Kalau barisan itu yang bagaimana? Barisan itu dihubungkan dengan tanda koma. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu namanya barisan. Misalkan ini kita punya 20, terus 18, dikurangin 2 ya kan? Kurangin 2, 16, kurangin 2, 14 dan seterusnya. Itu barisan. Kalau deretnya, kalau deretnya berarti kamu hubungkan tanda jumlah plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 dan seterusnya. Kak, kalau di min Kak boleh min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Itu namanya deret ya kan? Aman kira-kira Iya. itu ya. Nah, Iya. sekarang ciri-cirinya, andaikan suku pertamanya adalah A, maka suku berikutnya adalah A plus B. Jadi selalu ditambah dengan beda tetap. Suku berikutnya lagi ditambahin B lagi, yaitu A plus 2B. Terus A plus 3B. Dan seterusnya. Oke, coba kita amati. Suku pertama nggak punya A, suku kedua B-nya 1, suku pertama nggak punya B, suku kedua B1, suku ketiga B-nya 2, suku keempat B-nya 3, suku ke-10 B-nya berapa sih, Dek? 9B. 9B. Nah, ternyata kita bisa memahami gitu ya kan. Nah, dari suku berikutnya selalu ditambah dengan beda tetap, ditambah B, ditambah B, B itu artinya beda tetap, angka yang sama. Oke. Nah, terus yang berikutnya, nanti kita harus tahu untuk mencari yang namanya rumus jumlah. Rumus rumus mencari n suku, Pak. Ini apa namanya? Suku ke n. Suku ke n. Nah, rumusnya ini sama ya kan? Biasanya rumusnya gimana kalau yang disampaikan di sekolah atau di tempat les? Gimana Plus rumusnya? N-1 kali B. Apa? UN sama dengan apa? A plus N-1 kali B. N-1 kali B. Ini saya rubah ya, rumusnya saya ganti pakai rumusnya Hermansen, ya kan? Jadi UN sama dengan adalah BN ditambah dengan A min B. Ini pakai rumusnya Hermansen. Tuh, Kak, kok beda sih rumusnya dengan yang berlaku secara umum? Ya, namanya juga Hermansen. Nanti jawabannya pasti sama, ya kan? Nih. Kemudian untuk mencari jumlah,
Rumus jumlah bagaimana? Rumus jumlah n suku Sn n S per 2 tambah 2A 2A kali UN. Tambah UN. gimana? 2A kali UN. Kalau jemputnya. Sn sama dengan apa? N per 2 kali A tambah UN. A tambah UN boleh ya. Jadi setengah N yaitu suku awal. Nah, A itu kan awal ditambah suku terakhir. Awal tambah terakhir. Tambah awal tambah akhir gitu aja. Ya, simpelnya seperti itu aja. Oke? Nah, atau gunakan juga B per 2N kuadrat ditambah, ingat, amin sama amin, berarti amin. Ini tadi min apa? B tadi depannya N, ini depannya B per 2, berarti min B per 2. Ini N kuadrat, berarti tambahin sendiri N. Kalau ini N berarti sudah nggak ada lagi. Nah, itu strateginya, ya kan? Kita ulangi lagi. Bisa gunakan yang atas, bisa gunakan yang bawah. Udah cukup, selesai. Ini aja, ya kan? Saya ambil contoh. Tentukan rumus. Kita suruh menentukan dulu. Tentukan rumus suku ke N. Suku ke N berikut. Nah, suruh menentukan ini rumusnya. Berikut ini. Yang A. 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Oke, kalau kita ingin menggunakan cara biasa, ini kita selesaikan dulu dengan cara biasa. Berarti suku pertamanya berapa sih, Dek? Cara biasa, gunakan suku pertama berapa di soal berarti? 2. Suku pertamanya 2. Hanya 2. Terus B-nya sama dengan berapa? Selisihnya 2 ke 5 berarti apa? 3 ya? 3. Atau 5 ke 8. Aman ya? Ya. Oke. Dari sini katanya gurunya UN sama dengan A ditambah dengan apa, Dek? N-1 kali B. Betul ya? Hanya 2 plus N-1, B-nya 3. Berarti 2 ditambah N kali B. N kali 3 berarti 3N. Min kali plus berarti min 3. Betul nggak sih? Iya. 2 dikurangi 3 berarti min 3 min 1. Paham sampai sini ya, Dek ya? Ya. Kemarin diajarinnya begini ya. Iya. Oke. Terus kalau Kak Irman punya begini misalkan. 20, 18, 16, 14, terusnya. Sama, berarti pakai cara biasa dulu. Cara umumnya dulu. Cara biasa. Berarti kita punya suku pertama berapa, Dek? 20. A-nya 20. Terus B-nya berapa? 2 B-nya apa min 2? min 2. Min apa plus? Min. Min, oke. Jangan ragu-ragu ya, min. Berarti kita dapatkan UN sama dengan A ditambah dengan N-1 kali B. Berarti A-nya 20 plus N-1, B-nya adalah min 2. Betul ya? 20 plus kali min berarti min, N kali 2 berarti 2N, min kali min plus 2. kali 1, 2. Betul? Ya. Berarti min 2N, 20 tambah 2 berarti plus 22. Itu N-nya. Aman? Ya. Sekarang perhatikan triknya Hermansen, rumus yang diberikan oleh Hermansen, ya kan? Ini rumusnya Hermansen. Perhatikan baik-baik, jangan sampai terkedip. UN sama dengan BN. B-nya berapa, Dek? 3N toh? 3. Ditambah A min B. A min B. 2 dikurangi 3, min 1. Min 1. Selesai, Dek. Sama nggak, Dek? Iya, sama. Ngerti ya, Dek ya? Iya. Jadi sama-sama menghafalkan rumus. Kenapa nggak pakai rumus yang simpel aja? Daripada, ya ini panjang. Ngerti ya? Iya. Oke, sekarang yang ini, Dek. Sama, UN sama dengan 3, BN. B-nya min 2. Berarti min 2N. Lalu A min B. 20 dikurangi. Min kali min plus. Berarti 20 tambah 2. 22. Berarti plus ya. Plus 22. Cocok ya, Dek ya? Iya.
Ngerti ya sampai sini ya? Mhm. Karena di sekolah sudah nggak mungkin ada ulangan lagi, ya kan? Saya sarankan pakailah rumusnya Hermansen aja. Nggak usah pakai yang ini. Nah, kan di sekolah udah nggak ada ulangan barisan dan deret toh. Nggak ada. Karena ini nanti kan buat UTBK. UTBK kan nggak perlu cara. Yang penting kamu bisa ngerjakan dengan benar dan cepat. Aman? Ya. Oke. Terus yang kedua, sekarang kita akan mencari jumlahnya. Tentukan rumus jumlah. Rumus jumlah n suku berikut. Yang A, 2 ditambah 4 ditambah berapa? 6, 8, dan seterusnya. Oke, kita gunakan dulu cara biasa dulu. Cara biasa. Berarti suku pertamanya berapa? Cara biasa ini punya suku pertama berapa? A-nya sama dengan 2, B-nya berapa? Plus apa min? Plus. Plus Plus. 2. Mhm. Ya, oke. Berarti Sn sama dengan apa? Setengah N dalam kurung. Pakai yang A. Yang mana biasanya gurunya? 2A min N min 1 kali B. Ya enggak? Diajarin rumus ini enggak kemarin? Iya. Berarti setengah N, suku pertamanya 2. 2 kali 2, 4. Min N min 1 kali B. B-nya 2D. Betul? Mhm. Berarti dapatlah Sn sama dengan setengah N dalam kurung 4 min N dikali 2 berarti 2N min kali min plus 2. Aman? Iya. Setengah N dalam kurung min 2N 4 tambah 2 berarti 6. Berarti kalikan semua, berarti berapa ini? Min 2 kali setengah min N kali N, N pangkat 2. Betul? Klik. Plus kali min. Min 2 dibagi 2, 1. N kali N, N kuadrat. Betul? Oke, terus ditambah. Ini kalikan. 6 bagi 2 berarti 3. 3. N. 3N. Oke? Iya. Nah, sekarang perhatikan caranya Hermansen. Caranya Hermansen. Berarti Sn, ya kan, sama dengan, ingat, B per 2. B-nya berapa? 2. B-nya? Kok min plus ya rumusnya ya? Kok min sih? Sorry, sorry, sorry. Ini plus ya, D? Plus ya? Oh, ini salah dong. Berarti ini min ya? Nah, itu lagi. Salah, guys. Berarti 2N plus 2 ya? Mas. Berarti kalikan N kuadrat plus N. Betul ya? Iya. Nah, ini. Gunakan rumusnya Hermansen sekarang. B per 2. 2 bagi 2. 1. N kuadrat. Tulis saja N kuadrat. Plus. A min B per 2. B per 2-nya tadi apa? 1 ya. A-nya 2. 2 kurangi 1. Berarti 1. Tambahin Iya. N. N. Selesai deh. Hmm. Ini gunakan rumusnya Hermansen. Ini Hermansen. Rumus Hermansen. Ngerti ya sampai sini ya? Iya, Pak. Nah, nanti barisan dan deret itu kalau nggak mencari rumus ya mencari jumlah. Udah cuman gitu doang. Barisan dan deret itu hanya gitu-gitu aja. Nggak mungkin apa namanya macam-macam pertanyaannya ya kan. Hanya dua Mhm. ini kalau untuk aritmatika. Nah, geometri nanti tiga. Nah, oke. Nah, ini tak lanjutin dulu. Sekarang coba lagi yang ini. Misalkan saya punya 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah seterusnya. Oke, coba kalau kita akan menggunakan cara biasa. Cara biasa. Cara biasa. Berarti kita dapatkan untuk nilai A sama dengan berapa, Dek? 2. B-nya berapa? 3. Ini tulisannya cukup jelas ya, Dek ya? Jelas. Oke.
Berarti Sn sama dengan setengah N dalam kurung 2 kali A ditambah N-1 kali beta tetap. Berarti kita dapatkan setengah N 2 kali 2, betul ya, plus N-1, bedanya 3. Oke, kita peroleh setengah N 2 kali 2 4 D, berarti plus 3N min 3. Betul? Sampai sini aman? Ya, Berarti 3N 4 dikurangi 3 berarti berapa D? 1. Plus 1 ya. 3N-1 ya. Kalikan semua, berarti apa? 3 dibagi 2 nggak bisa, berarti 3 per 2. N kali N, N kuadrat. Plus 1 bagi 2 nggak bisa, Min berarti 1 setengah N. min N per 2. Aman? Ya. Ngerti ya? Hmm. Nah, sekarang gunakan rumusnya Hermansen. Sn sama dengan, ingat, B per 2. B-nya 3. 3 bagi 2 nggak bisa. Ya udah, biarin aja. 3 per 2. N kuadrat. Plus A min B per 2. A-nya 2. Min 3 per 2. Berarti 2 kali 2, 4. 4 kurangi 3, 1 per 2. 1. Berarti plus 1 per 2 tambahin M. Oke, sama nggak? Sama. Oke ya, jadi sama-sama hafalan rumus, mendingan pakai rumus yang sudah saya berikan tadi aja. Daripada harus berapa langkah, 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Itu lumayan makan waktu soalnya ya. Nah, sekarang kalau begini bagaimana, Kak? Suku ketiga suatu barisan aritmatik adalah 7 dan suku ke-8 adalah 22. Maka pertanyaannya, suku ke-6 adalah, bisa kira-kira? Kalau soalnya gini bisa? Bisa, Pak. Bisa ya? Gimana caranya? Aman kira-kira ya? Gini aja deh, kita bisa gunakan triknya langsung, caranya Hermansen langsung. Nih, gunakan cara Hermansen. Suku ketiga nilainya berapa sih? 7. Suku ke-8 nilainya 22. Pertanyaannya suku ke-6-nya berapa? Coba perhatikan sini. 3 menjadi 8. 3 menjadi 8. Ditambah apa dikurang? Tambah. Tambah 5 kan? Iya. 7 menjadi 22 ditambah apa dikurang? Tambah. Tambah 15. Betul. 15. Iya. Berarti dari kiri menjadi kanan. Kiri menjadi kanan. Kalau enggak dikali ya dibagi. Berarti dikali apa dibagi? Dari kiri menjadi kanan. Dikali. Kali berapa? 3. Kali 3. Oke, lihat alurnya ya. 3 menjadi 8. Habis itu kali 3. 15. 8 menjadi 6. 8 menjadi 6 itu berkurang apa bertambah? Kurang 2. Kurangin 2. Min 2 kali 3 itu berapa? Min 2 kali 3. Min 6. 22 dikurangin 6 berapa? 16. Selesai. Ya kan? Aman. Coba nanti kerjakan dengan rumus ini. Bagaimana ini? Bener nggak gitu? Kebayang ya? Sampai sini ya? Gimana Rida? Aku ulangin. Masih bingung alurnya, Pak. Apa? Masih bingung sama alurnya. Oke. 3 menjadi 8. Ditambahkan? Iya. Oke. Yang kanan juga. 7 menjadi 22. Tambah juga. Iya. Tambahnya 15. Dari kiri ke kanan. Kalau nggak dibagi dikali. 5 jadi 15 dikali 3. Berarti alurnya adalah yang ini selisihnya lalu dikali 3, hasilnya di sini, gitu kan? Nah, sekarang 6 sama 8, 6 sama 8, berarti dikurangi 2 dong 8-nya. Dikalikan 3, hasilnya di sini kan?
Ini berarti tadi apa nih? 22 tadi apa? 7 ditambah 15 itu 22 kan? Iya. Nah, berarti ya sama, 22 dikurangi Oh, 16 dong. oh, oke. Jadi dari atas ke bawah ditambah 15. Dari atas ke bawah berarti dikurang 6. Dikurang 6 berapa? 16. Nah, angka di sini diperoleh dari apa? Mengalihkan angka kiri kali 3. Kiri kali 3. Oke? Mm-mm. Itu aja. Simple. Paham ya? Iya. Silahkan di screenshot dulu. Udah, Kak. Udah? Ya. Yes, sambil dipahami. Yang berikutnya barisan dan deret geometrinya. Nah, yang ke B, ini geometri. Oke, barisan dan deret geometri. Bentuknya sekarang, bentuk umumnya. Kalau suku pertamanya A, suku keduanya berarti A dikali dengan rasio. Ketiganya A dikali dengan rasio pangkat 2. Betul? Mm-mm. A kali rasio pangkat 3. A kali rasio pangkat 4. Dan seterusnya. Oke? Lihat di sini bentuknya setiap suku berikutnya dikali. Kalau tadi itu kan ditambah. Ini dikali. Kali R, kali rasio, kali R. Terus, suku kedua, R-nya pangkatnya 1. Suku Iya. ketiga pangkatnya 2. Suku kelima pangkatnya 4. Suku ke 100 pangkat berapa? 99. 99. Aman ya? Iya. Oke. Terus, apa aja nanti yang dipelajari di sini sama, yaitu mencari suku, ya kan? Suku ke N. Nah, rumus suku ke N-nya. Bagaimana kira-kira rumusnya? UN sama dengan apa? Arni, ya. UN sama dengan Arni. ARN. AR pangkat N-1. Baca Arni. Terus kedua, mencari jumlah N suku. N suku pertama. Jumlah N suku pertama. Bagaimana rumusnya? SN sama dengan apa, Dek? A kali R pangkat N dikurangin 1 dibagi oleh R min 1. Atau SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi oleh 1 min R. Kapan gunakan yang atas dan kapan penggunaannya yang bawah? Gunakan yang atas, syaratnya apa? Kalau rasionya nanti lebih dari 1 atau rasionya apa? Kurang dari min 1. Kurang dari 0, Pak min 1. Kurang dari 0. Oke? Kalau rasionya nanti ternyata pecahan, yaitu antara 0 kurang dari R kurang dari 1. Pecahan. Pecahan tapi nilainya lebih dari 0 kurang dari 1 gitu. Bukan pecahan yang lebih dari 1. Aman? Nih, ini diingat-ingat ya. Ini kalau untuk mencari jumlah. Dan yang terakhir, mencari jumlah tak iga.
jumlah tak hingga. Gimana rumusnya kalau ingin cari jumlah tak hingga? S tak hingga sama dengan apa? Air ya. A Per 1 min R. pakai rumus air. Nah, ini aplikasinya di soal-soal nanti biasanya berkaitan dengan apa namanya benda yang dijatuhkan kemudian memantul gitu-gitu ya. Nanti aplikasinya di situ. Bayang ya kira-kira ya. Oke, saya ambil contoh soal. Cocoy. Tentukan rumus suku ke N. Suku ke N. Berikut. Yang A, kita punya 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Berarti A-nya berapa A-nya? 2. Ini di sini dikali berapa? Kali 2 ya, Dek? 2. Kalau itu A sama dengan 2, rasio juga 2 ya. UN tadi rumusnya apa? Arni, AR N min 1. Oke. 2 dikali R-nya 2 pangkat N min 1. Paham sampai sini? Iya. Kalau ada perkalian, pangkat dijumlah. Berarti 2 pangkat ini 1 ditambah N min 1. Udah dapat, berarti 2 pangkat N kurangi 1 kurangi 1 habis, berarti 2 pangkat N. Itu N-nya. Aman? Halo, aman? Aman, Kak. Oke. Tapi kalau ini, ini gimana? Suku pertama berapa? A-nya? 81. A-nya 81. Itu boleh nggak saya tuliskannya 3 pangkat 4? Boleh nggak? Iya, bisa. Nah, sekarang rasionya 54 per 81. Betul? Berapa 54 per 81? Bagiin 27. 9. 2 Oh ya. per 3. Betul? Ya. Oke, kita punya UN berarti sama dengan Arni, AR pangkat N min 1. A-nya 3 pangkat 4, D. Ya kan? Rasionya adalah 2 per 3. Pangkatnya apa? N min 1. Min 1. Udah, berarti 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat N min 1 per 3 pangkat apa? N min 1. Aman? Ya. Berarti 3 pangkat. Pembagian jadi pengurangan pangkatnya ya. Berarti 4 dikurangi min 1 plus berarti 5. Ini plus N naik jadi min N dikali 2 pangkat N min 1. Ngerti ya? Ngerti. Ini UN. Aman sampai sini? Aman, Kak. Ya, intinya nanti hafal rumus-rumus ini aja. Ya kan? Oh. Yang kedua, sebuah benda yang paling utama ini loh ya, bentuk umumnya sebenarnya. Ini sebenarnya ini nggak kamu hafalin nggak apa-apa sih. 1, 2, 3 ini nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting bentuk pertama aja. Oke, sama ini. Sebuah benda atau bola dijatuhkan dari ketinggian. Misalkan ketinggian berapa? 25 meter dan memantul kembali dengan
apa ya, tingginya 2/5. Oh jangan, kawin angkanya ya, 2/5. 3/5 aja, 3/5. Nah ini biar enak, ya udah bener ya, kirahannya aja. Tinggi 3/5 dari semula. Maka hitung panjang lintasan hingga bola berhenti. Ngerti maksudnya? Pernah dapat soal gini belum? Baru semalam, Pak. Saya lesnya bahas ini. Oh gitu. Oke. Ayo, berarti gimana ini? Ilustrasinya itu gimana? Ilustrasinya kan gini ya. Awalnya bola ini ketinggiannya adalah 25 meter ya. Dia mantul. Inilah kira-kira pantulannya. Terus nanti mantul lagi. Terus pada akhirnya dia nanti sampai berhenti itu sampai habis nggak punya pantulan ya. Iya. Ini kita anggap sebagai tinggi yang ke-1, pantulan pertama. Oke. Ini tinggi yang kedua, yaitu pantulan kedua. Ini yang ke-3, ya kan? Sedangkan 25 ini posisi H yang ke-0 sebelum mantul. Oke. H1 tadi katanya apa? 3/5 kali H0, H0-nya 25. Kita coret dong. Berarti berapa dia? 15. Kalau H2-nya berarti sama 3/5 kali H1 dong. Iya. 3/5 kita kali 15. 9. Ya. Terus H3 juga sama 2/5 kali Kali 9. Berarti 3 ya. 3/5 dikali 9 dan seterusnya. Paham ya? Berarti kan gini, kalau kita datakan H1, H2, H3 itu kan sama saja dengan suku pertamanya adalah H1 yaitu 15 dan rasionya kan semua dikali dengan 3/5 kali 3/5. Berarti rasionya itu 3/5 bukan? Oke. Kak, kenapa bukan suku pertamanya 0? Jangan, kenapa? Karena H0 cuma sekali aja, sedangkan H1 2 kali. 1, 2. H2 2 kali. Semuanya 2 kali nanti. Ngerti ya? Ngerti. Karena yang sekali cuma H0 itu kita pisahin aja yang H0-nya. Berarti S tak terhingga sama dengan H0 ditambah S total ya, sorry. S total sama dengan H0 ditambah 2 kali. Kenapa 2 kali? Kan mantulnya 2 kali, 2 kali, 2 kali. Ngerti ya? 2 kali jumlah tak terhingga. Aman sampai sini? Aman. Oke. H0-nya dimasukin 25. 2 kali jumlah tak hingga tadi rumusnya air. A1 min R. Berarti kita dapatkan 25 ditambah 2 kali A-nya 15 ya Dek ya? Iya, 1 min 3/5. 3/5 Dek. 25 ditambah 30. Per 1 kali 5 berapa sih? Jadi 2/5. Berarti 2 per 5 ya? Ya. 5-nya naik. Sehingga 25 tambah 30 dikali 5 dibagi apa, Du? 15. 25 ditambah 15 kali 5, 75. 75. Berarti 100. Totalnya. Aman ya? Ya. Diajarinnya gini di sana. Kalau di sana pakai cara cepet, Pak. Oke. Gini cara cepetnya. Jadi di tempat lain punya cara cepet, Hermansen selalu punya. Cara cepatnya Hermansen belum tentu ada di tempat lain, ya kan? Gini.
kalau rasionya nanti adalah A per B, dan H0 itu adalah tinggi mula-mulanya. Nah, ini saya ilustrasikan. Set. Tingginya mula-mula adalah H0. Maka S totalnya nanti sama dengan A ditambah B dibagi selisihnya B min A. A Ya, kali A H. tambah B bagi B min A dikali H0. Dan udah cuma gini. Kalau ini cara cepet yang ini banyak muncul di YouTube, ya kan? Nah, kamu cari di YouTube ada yang ini ya. Tapi yang tadi, yang aritmatika tadi nggak ada, ya kan? Nah, kalau ini aja yang ada di YouTube. Oke? Pasti gini kan caranya? Iya. Udah kuduga, ya kan? S total. Berarti rasionya berapa Kak di soal? 3 per 5. Berarti 3 ditambah 5 per 5 dikurang 3 dikali tinggi mula-mulanya 25. Udah dapat 8 per 2 kali 25. 4 kali 25 100. Nah, ini sih nggak usah di di YouTube ada nih ya. Tapi paham ya ini ya? Ya, paham. Oke, silakan di foto dulu. Udah kok Pak, udah saya langsung catat. Oh gitu, sip. Langsung kita bahas soal-soalnya sekarang ya. Oke. Pak, saya boleh nanya 3 soal nggak Pak? Boleh, kirim Dari aja dulu. soal lain. Oke. Nah, itu aja Pak. 3. Oke, siap. Nomor 3 ya. Ya. Oke, nomor 3. Gampang deh. Geometri. Oke. Nomor 3. Diketahui di sini perbandingan suku ke-6 terhadap suku pertama suatu barisan geometri adalah suku ke-6. Suku ke-6. Ingat tadi bentuknya. A, AR, AR kuadrat dan seterusnya. Berarti kalau suku ke-6, U6 itu pasti AR pangkat 5, ya enggak? Iya. Ya sudah, berarti ketahuan AR pangkat 5 dibanding dengan A suku terhadap ya benar. Terhadap itu artinya A-nya di bawah. Suku ke-6 terhadap suku ke pertama, artinya U6 banding U pertama. Ngerti ya? Terhadap itu artinya yang di bawah itu yang terhadapnya. Paham? Paham? Iya, paham. Sama dengan 1/32. Coret nggak sih, Dek? Iya. Berarti boleh nggak saya nuliskannya sebagai R pangkat 5 sama dengan 1 pangkat 5 per 32 itu 2 pangkat 5, betul? Iya. Pangkatnya udah sama-sama 5, berarti R-nya pasti setengah dong. Selesai. Jika jumlah suku ketiga dan suku keempatnya adalah 15, maka jumlah 3 suku pertama barisan tersebut adalah rasionya sudah ada, tinggal mencari A-nya loh.
jumlah suku ketiga dan suku keempat. Ingat, saya tadi bilang jangan hafalan rumus kan? Makanya saya Hmm. bilang hanya bentuk aja. Ya sudah, bentuk aja ini. Suku ketiga AR kuadrat. Suku keempat apa ini? Tambah keempat, berarti AR pangkat Tiga 3. sama dengan 15 ya. Sama dengan 15. Udah deh. Ada A-nya keluarin aja deh A-nya deh. R kuadrat berarti seperempat. R pangkat 3 1/8 sama dengan 15. Iya nggak sih? Iya, Paham sampai sini? paham. Oke. Biar enak kita kalikan aja semuanya dengan 8. Betul? Oke. 2/4 kali 8. Sorry, Dua. 1/4 kali 8, 2. 2 tambah Tiga. 1, 3. Berarti Tiga. 3. Tiga A sama dengan 16 dikali 8. Kan dikali 8. 8 semua. Aman? Oh iya. Oke. Udah dapat kan A-nya? Mm-mm. Coret aja. Bagi 3, 5. 40. 5 kali 8, 4. 40. Nah, pertanyaannya suku keberapa itu, Dek? Suku. Jumlah tiga suku pertama. Jumlah 3 Tiga suku suku pertama. pertama. Berarti 40 tambah 20 tambah 10 kan? Iya. Ya udah kan rasionya setengah. Nggak ada rumus sudah. Ya, Oh. nggak ada rumus kita. Berarti 70. Oh. Kalau kamu pakai rumus, ribet panjang. Ya, Mm-mm. Mm-mm. gitu terus. Nanti untuk UTBK gitu terus. Nggak usah pakai rumus. Sekali lagi saya bilang tadi, kalau mau pakai rumus, rumusnya aritmatika tadi aja. Karena yang sering keluar itu nanti. Yaitu untuk mencari apa? Jumlah sama UN yang pakai rumus cepatnya aritmatik tadi. Gitu. Sebenarnya semuanya hanya ngapalin rumus cepat yang SN untuk aritmatik itu aja udah cukup. Untuk cari UN gimana? Ya pakai konsep dasar tadi aja. Udah itu. Ngerti ya? Iya. Terus nomor Nomor 6. 6 6 dulu. salah. Hmm. Oke, nomor 6. Nomor 6. Tiga bilangan positif bentuk aritmatika dengan beda 6. Bedanya 6. Jika bilangan terbesarnya 12, maka diperoleh barisan geometri. Jika bilangan terbesar ditambah 12, diperoleh geometri. Jumlah geometrinya berapa? Gampang, aritmatikanya dulu. Aritmatikanya dulu. Suku pertamanya nggak tahu A. Suku keduanya berarti A plus 6 dong. Kenapa? Iya. Kan bedanya 6. Mm-mm. Suku ketiganya A plus tambah 6 lagi 12. Aman? Iya. Nah, terus katanya ketika suku yang paling besar ditambah 12, dia akan menjadi apa katanya? Geometri. 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 Berarti A plus 6, A plus 12 tambah 12, 24. Betul nggak sih, Dek? Oh ya. Pertanyaannya adalah jumlah ini. Dek, saya bilang nggak usah rumus. Coba Mm-mm. A-nya ambil aja satu. A-nya satu misalkan. Mm-mm. Satu berarti di sini 7. Iya. Betul? Mm-mm. Nah, kalau gitu dia 1, 7. 1, 7. 7. Berarti kali 7. 7 kali 7 artinya 49. Apakah Iya. 1 ditambah 24 ini 49? Enggak. Enggak. Kalau A-nya 2, 2, 8. 2, 8. Betul ya? Ya. 2, 8. 26. 2 ke 8 kali 4. Ya enggak? Kali 4 Mm. terus ini ke 8. 2, 8. 2 kali 8 4. 26. Enggak bisa kan? Enggak. Ganti 3. 3. 3 tambah 6, 9. 9. 3 tambah 24, 27. 7. Selesai kan? Mm-mm. 3 kali 3 berapa, Dek? 9. Kali 3, 9. 27 tadi. Ya. Suruh jumlahin, Dek. Berarti 17, 27, 39. Oh. ngerti kan? Oke, oke. Ya. Gampang-gampang pokoknya. Barisan dan deret itu. Justru kalau pakai rumus-rumus, kamu ngapalin rumus, sudah banyak rumusnya, belibet lagi. Hasilnya nanti bertele-tele malah. Oke ya? Ya. 9.
Deret geometri tak hingga. Jumlahnya 7. Terus jumlah suku genap deret tersebut 3. Jumlah suku-suku genapnya 3. Nilai A plus R-nya berapa? Nah, ini. Jumlah tak hinganya, S tak hingga, ya kan? Berarti A ditambah AR, tambahin AR kuadrat, tambah aja seterusnya. Itu sama dengan apa? 7 ya. Berarti A lama itu sama saja dengan A. Betul ya? Iya. Dan rasionya itu sama saja dengan R. Betul? Iya. Sekarang mintanya jumlah suku genap. Suku-suku genap itu berarti apa? AR kan dimulainya. Hmm. Kan suku kedua. Suku keempat berarti apa? AR AR pangkat 3 kan? 3. Iya. Terus suku ke-6 berarti AR pangkat Pangkat 5. 5. Terus seterusnya ya. Iya. Sama dengan apa? 3. Aman? Aman. Berarti D, keluarkan R-nya semuanya D, coba. Bagian R semua. Bagian R. Berarti A tambah A2, A dan seterusnya ya. Atau gini aja, mencari jumlahnya dia, itu tadi apa? S tak hingga air kan? Suku pertamanya pakai AR. Per 1 min, rasionya berarti berapa ini? R, ini R pangkat 3, berarti kan dikali R pangkat 2 ya? 2. Ya. Berarti R pangkat 2. Udah, sama dengan apa? 3. Aman kah sampai sini? Oke. Oke. Terus kalau saya keluarkan dia, AR, ini kalau difaktorin jadi gini loh. 1 min R, ya kan? Ya. Kali apa? 1 plus R, betul? Ya. Kali R, sama dengan 3. Ingat, 7 itu kan berarti air tadi. 1 min R sama dengan 7, betul? Kan 7 tadi jumlah tak hingganya ini toh. Rumus jumlah Iya. tak hingganya ini tadi apa? A per 1 min R toh. Iya. Ya ini kan tinggal diganti deh. Ini loh. Nah, ini sub jadi berapa nih? Itu 7. Nah, pintar ya. Ya udah, dapatlah berapa? 7R per 1 plus R sama dengan 3. 3. Betul? Iya. Kali silang. 7R 7R sama sama dengan dengan 3 plus 3R. pindah sana 4R sama 4R dengan sama dengan 3R R-nya 3 itu. per 4. Ini R. Oh, Pertanyaannya apa? A plus R. A plus R. Loh, ya berarti kamu harus cari A-nya. Dari mana? Dari A. Ya, itu. A per 1 min R sama dengan 7. A sama dengan 7 dikali 1 min R. 1 min. R-nya 3 per 4. Ya. Berarti 1 per 4. 7 per 4. 21 per. Hmm. Maka A plus R sama dengan 7 per 4 ditambah 3 per 4. Ya enggak? Ya. Ini kan dikali 4 kurang 3, 1. 1 per 4 kali 7. Betul? Ya. Ya wes, berapa nih? 10 per 10 per 4. 5 per 5 per 2. Oh. Lagi-lagi kalau mau ngapalin rumus ya, rumus yang S tak hingga tadi itu. Paham toh? Jadi, Oke. aritmatika 1 rumus, geometri 1 rumus. Selesai sudah. Oke? Oke. Ada lagi? Udah apa itu aja. Oke, kalau gitu kita kembali ke modul kita ya. Oke. Oke, sip. Nomor 1 sampai 5, coba kerjain 1 sampai 5 deh. Udah. 5 menit aja, bukan satu soal harus 1 menit. 1 sampai 5, 5 menit aja.
Udah, Pak. Cuman nomor 5 nggak paham. Oke. Oh, masih ada waktunya 2 menit lagi. Nomor 5 nggak bisa. Ya udah, lompatin dulu. Kayaknya udah, Pak. Saya bingung soalnya. Oke. Oke. Sampai nomor berapa? Baru sampai nomor 4. 4. Nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nggak ada. Enggak. Oke, yuk. Lihat sini. Nomor 1. Gampang ya. Berarti ini ke sini ditambah berapa? 4 ya. Ya wes, ini aja kamu tambah 4. Itu Nah, tambah 5 berarti bukan sih, Pak? tambah 2 5 ya. tambah 5. Tambah 5. 2 ke 7 tambah 5. Ya. Tambah 5. Berarti X ditambah 5 bernilai min 3. Berarti X-nya min 3 plus pindah min 5. Sudah dapat X sama dengan min 8. Pertanyaannya adalah 2x min 14. 2x min 4, sorry. Ya udah, min 8 kali 2, min 16, min lagi 4, berarti min 20. Ya. Terus yang B, yang nomor 2. Nomor 2 nggak ketemu di opsi. Barisannya ini merupakan barisan aritmatika 7 kali suku ke 4 sama dengan suku ke 7 ditambah berapa? Oke, langsung ya. Berarti tadi berapa nih? Min 20, min 20, min 8 ya. Min 8, tambah 5 min 3, tambah 5 2, tambah 5 7, ya kan? Ya. 12, terus ya 17, 22. Oke. Suku 1, 2, 3, 4. Ini suku 4. 5, 6, 7. Nah, kebayang ya? Ya. Sama 7 kali suku keempat sama dengan suku ke-7 ditambah berapa? Ditambah suku ke berapa? Tambahin 5 lagi berapa sih, Dek? Ya, 27. tambahin 5 lagi. 32. Tambah 5 lagi. 37. Tambah 5 lagi. 42. 7 kali suku keempat sama dengan suku ke-7 ditambah titik-titik. UN gitu aja ya. Oke? Ya. Berarti 7 kita kali 7 kan suku keempatnya 7 toh? Ya. Tujuhnya berapa tadi? 7, 22. 7, 22 ya. Ya. Tambah suku ke N. Berarti UN sama dengan 77. 77 dikurangin 22. yang 2. Berapa sih? 55. 55. Betul. Ya. Kok 77 toh? 7 kali 7 49. Sorry. 9. Berarti 2 9. tuh 27. 27 ini suku ke berapa? 8. 8. 27 27 itu suku ke 8. ya, Berarti 8. tambah suku ke 8. Aman? Oke. Nggak ada rumus gitu loh. Kita hanya memahami kalimat aja. Aman? Aman. Oke, sekarang nomor 3.
Datanya masih sama nomor 3. Ya. Rata-rata 10 suku pertama barisan tersebut. Rata-rata 10 suku. Berarti kan suku pertama tambah kedua tambah dan seterusnya gitu ya. Rata-rata itu apa sih? Jumlah dibagi dengan N. Betul? Betul. Nah, berarti jumlahnya apa? S10 jumlahnya dibagi 10 kan gitu. Ya. Nah, tadi kan udah diberikan cara cepatnya tadi gimana? SN tadi apa? Setengah N awal akhir. Gitu kan tadi? Ya. Nah, dah. Berarti S10 sama dengan setengah dikali apa? 10. Awalnya min 8, akhirnya berapa? 10 suku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 berarti 32 dong. Aman. Aman. Berarti setengah dikali 10, nggak usah dicoret 10-nya, biarin. Min 32, min 8 tambah 32 berarti 24 ya. Ya. Coret dong. Ya nggak? Ya. 12. Berarti rata-ratanya adalah 10 suku jumlahnya, yaitu berapa nih? 12 kali 10 dibagi 10 berarti berapa? 12. 12. Ngerti ya? Oh ya. Loh, 14,5. Salah ya? 12 ya? Atau suku awal tambah akhir bagi 2 aja. Rata-rata itu bisa jadi seperti itu. Awal tambah akhir bagi 2. Awalnya kan min 8. Bener ya? Awalnya min 8. Soalnya sama kan? Tapi saya ngitungnya hasilnya kok 14 ya, Pak? Eh? Coba dicek dulu. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ini. 37 ya. Sorry. 37. 37. Nah, berarti Di bisa diterang. 29. Nah, ya udah lagi aja. Setengah kali 3, 7 ya. Ya enggak? Mhm. Ya, Berarti 14. setengah kali 10 kali apa sih 37 kurangin 8? Aduh, 25 ya? Mhm. 37. Eh, 29. 29 ya? Iya. Kali 29. Ya udah, ini kita coret 10-nya. Berarti 29 dibagi 2. 14,5. Oh, Ya enggak? ya. Kebayang ya? Mhm. Oke, terus nomor 4. Empat yang A. Nah, ini geometri katanya. 1, 2, Y, dan seterusnya. Ya udah, dapat pasti. Kali 2 kan? Hmm. Nah, berarti Y-nya 2 kali 2, 4. Pertanyaannya apa? 6 min Y. 6 kurangi 4. 2, selesai. Ya kan? Ya. Oke, terus nomor 10. 10. 5. Berarti 1, 2, 4. Ya enggak? Terus Mhm. 8. Terus berapa lagi? Ya, 16. 32. Terus 64. Terus 64, 128, dan seterusnya. 25. Ya kan? Ya. Merupakan geometri jumlah. Jumlah suku pertama ditambah 1. Jumlah 5 suku pertama ditambah 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, jumlahnya berapa? Kan cuman gitu aja. Jumlah 5 suku pertama, 11. ya kan? Tambahin Bagi aja. 1. Berapa? 31. 31. Ditambah apa katanya? Ditambah Sama 1. 1. Mhm. Sama dengan, gitu kan katanya? Ya. Seperempat kali suku keberapa? UN, ya enggak? Ya. Ini berapa sih? 32. Sama dengan seperempat UN kan? Mhm. Kalau saya mencari UN, berarti 4-nya pindah dong, dikali dong. Mhm. Berapa? 4 kali 3, 12, 8. 128. 128. Ya. Udah suku keberapa ini? 128. Loh ya? 1, 2, 3, 4, 7. 5, 6, 7, 8. Aman ya?
aman. Nggak usah rumus-rumusan gitu loh. Nah, Oke, ya. silakan di screenshot. Oke, udah. 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 Nomor 6. Sambil dipahami ya, Dek ya. Ya, Pak. Nanti sisa soalnya itu ada latihan 2, itu untuk dicoba yang latihan 2. Harus banyak latihan kamu, harus banyak mencoba. Biar cara cepetnya itu lengket gitu loh, biar ngena cara cepetnya. Kalau tahu cara cepet tapi jarang digunakan ya nanti lupa gitu loh. Nah biar nggak lupa, biar nempel, biar meresap ya harus sering. Oke, ini sama ya. 1, 2, 4, 8 dan seterusnya ya. Merupakan barisan geometri jika 3,75 merupakan rata-rata N suku pertama. Ya udah, rata-ratanya adalah 3,75. Berarti harus berapa N-nya? Yuk gampang. Coba kalau sampai sini aja. Rata-rata tadi apa? Jumlah dibagi banyaknya kan? Iya. Kalau sampai 4 aja. 1 tambah 2 tambah ini 15. 15 kalau saya bagi 4 berapa sih? 3, Ya kan? ya. Rata-ratanya udah dapat dong 15 per 4. 3 lebih kan? Ya. Nah, kalau saya tambahin 16 dibagi 5, udah kelebihan nggak lebih dari 3 ya. Hmm. Nah, kita nggak tahu pasti harganya berapa, berarti sampai sini udah stop. Berarti sampai apa jawabannya? Suku ke, berarti rata-rata apa? Rata-rata 4 suku. Berarti N sama dengan 4. Ngerti ya? Ya. Bener nggak ini 3,75? Ah, bener-bener ya. Kan 3 lebih apa? 3 per 4 toh. Iya. 3 per 4 itu 75. Aman kan? Aman. Gitu. Terus, nah 7. Barisan 4, 7. Nah, ini model-model yang terbaru itu yang model nomor 7 ya, Dek ya. 23, 24, 25 itu modelnya kayak nomor 7, nomor 8. Itu modelnya. 47, 43, terus 39, dan seterusnya. Katanya aritmatik, berapakah banyaknya yang berikut yang benar. Ini ke sini dikurangi loh, Dek. Kurangi berapa sih? -4. Min 4. Ini min 4 juga ya? Iya. Berarti kalau saya lanjutin jadi berapa, Dek? Betul? Iya. 27 dan 27. seterusnya ya. Iya. Oke, pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama. Setiap suku barisan merupakan ganjil. Benar nggak sih ini ganjil semua? Benar. Benar, berarti benar. Udah. Pernyataan kedua. Setiap selisih dua suku barisan merupakan genap. Selisihnya kan 4 semua, toh? Iya. Benar. Min 4 ya. Berarti merupakan apa selisihnya? Genap. Jadi selisihnya sama dengan genap. Berarti benar juga. Yang ketiga, setiap suku barisan punya nilai positif. Salah. Kenapa salah? Ayo. Padahal ini Karena positif. itu kan berkurang. Nah, karena berkurang, nanti pasti ada minusnya nanti ya kan? Iya. Karena kurangi makin kecil pasti ada minusnya. Berarti kalau dikatakan setiap barisan positif salah dong. Bisa min masalahnya. Yang keempat, salah satu suku barisan adalah 3. Masuk nggak 3 dalam barisan? Ini nanti jabarin aja, kurangi 4, 3 ada di dalamnya enggak gitu loh. Paham ya?
Atau kamu bisa pakai rumus, lagi-lagi ngapalin rumus. UN sama dengan apa? A plus N min 1 kali beda letak. U-nya, UN-nya itu kita isi langsung angka 3 tuh. Karena kita akan buktiin 3 itu merupakan barisan apa bukan. Suku pertamanya 47 plus N min 1 beda letaknya min 4. 3. Berarti plus kali min 4 kali N min 1 sama dengan 3. 47 pindah min 47 ya. Aman? Aman. Min 4 kali 4N plus 4. berarti apa nih? Min 47. 44. Min 44. N min 1, min bagi min plus, 44 bagi 4, 11. Yes. Ya enggak? Berarti N-nya berapa? 12. N-nya bulat ya. N berupa bulat-bulat kan? Iya. Kalau N-nya masih per pecahan, berarti nggak masuk. Ya kan? Karena bulat, maka 3 merupakan salah satu suku. 3 merupakan salah satu suku. Aman? Aman. Kalau N-nya pecahan, nggak masuk. Nah, Kak, kalau saya tidak ingin pakai rumus gini, gimana, Kak? Ya gampang tadi tuh, tinggal ini lanjutin aja. Coba kalau dilanjutin, kurangin 4 berapa? Iyalah, 23 kurangin 4 berapa? 19. 19 kurangin 4. 15. Kurangin 4. 11. 10 kurangin 4. 7. Itu Kurangin 4. Loh kok 14 sih? 11. 11, sorry. 11 kurangin 4, 7 kurangin 4. 3. Nah, lebih cepat gini aja. Ya. Aman? Makanya tadi saya bilang sebenarnya kalau ngapalin rumus itu terkadang malah lama. Tapi tanpa hafalan rumus yang penting kita tahu kalau aritmatika itu kalau nggak ditambah ya dikurang. Kalau geometri kalau nggak dikali ya dibagi. Udah konsepnya itu aja. Nanti malah lebih cepat gitu loh. Paham ya? Iya. Tuh. Sama nomor 8, Dek. Yo, nomor 8. 4K12 katanya merupakan aritmatika. Berarti K-nya harus diisi berapa? K itu ada di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah berarti rata-ratanya dong. Ya udah rata-rata antara 4 sama berapa itu? 20 itu berapa? 4K20. Artinya K itu merupakan 4 ditambah 20 bagi 2. Selesai sudah. Berapa ini? 12. Nah, berarti 4. 12 tambah 8 kan? Iya. 20 tambah 8 kan? Tuh, sama kan? Udah, lanjutin tinggal 28. Ya enggak? 36. Terus masukin lagi tambah 8? 4. 44. Terus? 52. Terus? 60. 60. Terus? 68. 72. 76. Kan nggak apa-apa, lanjutin aja. Barangkali nanti datanya berguna Itu ya. 76, Pak. 76. 68. Ya. Tambahin 8. 8. 4 tambah 8. Iya. 9. 2. 100. 108. 16. Dan seterusnya ya. Ya. Pernyataan pertama. Benar apa salah? Setiap suku barisan positif. Benar ya? Positif semua. 2. Jumlah setiap suku, setiap 2 suku habis dibagi 8. Benar. Kenapa? Karena bedanya 8. Makanya karena bedanya 8, paham ya? Jumlah setiap suku itu pasti kelipatan dari 8. Jumlah 2 suku itu pasti kelipatan dari 8. Aman? Contoh, 4 saya tambah secara acak aja. Dengan siapa misalkan di sini? 4 saya tambah berapa enaknya? 20. 20, 24. 24 itu kelipatan 8 ya? Iya. Berarti habis dibagi 8 dong? Iya. Misalkan lagi, berapa? Ayo, berapa dengan berapa? Acak aja coba. 52 dengan 36.
52 sama 36 berarti 88 loh. Bisa Ya, dibagi 8. Ngerti hmm, ya? ngerti. Kalau pernyataannya saya ganti, habis dibagi 4. Betul nggak? Kalau saya ganti, habis dibagi 4. Jumlah setiap dua suku barisan habis dibagi 4. Betul nggak? Benar. Benar, kenapa? Karena bedanya 8. Ya. 8 aja kan bisa dibagi 4. Ya pasti kalau dua suku ini dijumlahin, ya pasti bisa dibagi 4. Aman? Mm-mm. Tapi kalau saya ganti, habis dibagi 16. Bisa nggak Nggak dibagi bisa. 16? Eh? Nggak bisa. Nggak bisa, kenapa? 16 di atasnya 8. Iya. Ya kan? Mm-mm. Itu. Aman ya? Oke. Oke, nomor 3. 100 bukan suku barisan. Loh, ini ada 100. Berarti salah. Oke? Oke. Yang keempat. Ada dua suku barisan dengan selisih 20. Nggak ada. Kenapa? Kan 20 nggak bisa dibagi 8. Iya. Salah ya. Coba ambil aja sembarang berapa yang selisihnya 20. Ada nggak sembarang? Nggak ada udah. Ada 8 semua. Sama 4 deh misalkan. Udah 4 kelebihan. Ya kan? Mm. Oke. Kalau terdapat dua suku barisan dengan selisih 16, benar nggak? Selisih 16, ada nggak yang selisihnya 16? Ada Pasti ada. sama 12. Pasti ada. Kenapa? Yang selisihnya 16 pasti ada. Kenapa? Kan 16 bisa dibagi 8. Ya. Nah, contoh siapa? 4 sama 20. 12 sama 28. Ya nggak sih? Mm. Terus 20 sama 36. Dan seterusnya. Ngerti ya? Ngerti. Ya, simple. Nggak usah rumus pokoknya. 9. 9. Jika perbandingan suku pertama dan suku ketiga suatu barisan aritmatika adalah 1 banding 3. Suku pertama dan suku ketiga. Pertama, terus banding suku ketiga. U3 sama dengan apa? 1 banding apa? 3 ya enggak? Berarti kan gini aja loh, Dek. Aritmatika 1, 2, 3. Ini udah 1 banding 3 nggak sih? Iya. Kak, kalau saya mau bebas, mau angka berapa misalkan? 2, boleh. 2 berarti supaya bandingannya 1 banding 3, sininya pasti 6. Betul? Iya. Kalau 6 berarti tengahnya siapa? Ingat tadi. Ditambah bagi 2. Nyari tengahnya, ditambah bagi 2. 4. 2, 4. Aman ya? Iya. Dan seterusnya, kalau kita lanjutin lagi, ini berarti tambah 1, 4. Ini tambah 2 tambah 2, berarti apa? 8. Pertanyaannya apa sih perbandingan suku keberapa? Suku kedua dan 4. 4. 2 banding 4. 4. Berapa? 1 banding 2. Ya. Kalau pakai yang sini sama nggak? 2 banding 4-nya? Sama 4 banding 8. Banding 8. 1 banding 2. Ya. Paham ya? Terus lanjut. 10. Oh sama. Aritmatika suku pertama dan suku ketiganya. Pertamanya 2. Suku ketiganya 3. Ya udah langsung, berarti di sininya pasti berapa? Ditambah bagi 2, 5 per 2. Alias berapa sih 5 per 2 itu? 2,5. 2,5. Berarti ke sini tambah apa? 0,5. Ini tambah lagi 0,5. Berarti tambah lagi, berarti jadi apa? 3,5. Tambah lagi dan seterusnya ya Kak? Iya. Pertanyaannya apa? Suku kedua keempat. Berarti U2 banding U4.
Berapa U2-nya? 2,5. 5 banding 3,5. Loh, ya kan? Berarti 25 banding 35. 5, 7. Berapa? 5/7. Berarti 5 banding 7. Ngerti kan? Ya, oke. Bang. Nah, nomor 11, 18, 11, 12 itu soal tahun 2018. Ini cenderung lumayan susah. Zaman dulu itu lumayan susah ya. Soal-soal tahun lama ini. Nomor 11. Ini lumayan. Sebelum SBM 2019 itu ada matematika IPA ya. Ini masuknya matematika IPA. Nomor 11 ini soal matematikanya IPA. Coba 11. Barisan geometri yang terdiri atas 4 suku, rasionya setengah. Suatu barisan aritmatika terdiri atas 3 suku, bedanya B. Oke, geometri dulu. Lihat geometri. Bedanya rasionya setengah. Kalau suku pertama A, berarti suku keduanya setengah A, bukan sih? Halo? Ya, ya Pak. Di sini berapa? 1/4 A. Ini berapa? 1/8 A. Aman? Ya. Oke. Aritmatika sekarang. Aritmatika. Bedanya B. Jumlah semua suku barisan geometri tersebut dan jumlah semua suku aritmatika tersebut masing-masing 1. Jumlah semuanya masing-masing 1. Ini kalau ditambahin itu 1. Tambahkan A tambah setengah A tambah 1/4 A tambah 1/8. Berarti berapa? Berapa A? Kali 8 aja dong. Iya nggak sih? Iya. 8 tambah 4, 12 tambah 2, 14 tambah 1, 5, 15/8A. Katanya 1, gitu kan? Ya. Berarti A-nya berapa, Dek? Kali silang, 8/15 dong. Udah dapat? Iya. Ya nggak? Ya kan? Lanjutin. Jika suku pertama barisan geometri itu sama dengan suku ketiga barisan aritmatika. Suku pertamanya sama dengan ketiganya aritmatika. Oke, aritmatikanya berarti misalkan suku pertamanya A besar. Keduanya berarti apa? Ditambah B. A besar tambah B. Terus ketiganya A besar tambah B kecil. Ya nggak sih? Nah, jumlahnya katanya berapa? 1 juga kan? Iya. A tambah A tambah A. Oh, ini 2B ya? 2B 3. ya? Oh ya. A tambah A tambah A. Berarti 3A besar Tambah 3B. ditambah 3B kecil. Betul? Ya. 1. Oke? Halo? Iya. Oke. Terus dia bilang tadi, katanya, suku pertamanya geometri sama dengan suku ketiganya aritmatik. Ketiganya aritmatika itu tadi apa? A ditambah 2B. Aman? Ini A ditambah 2B bernilai 8/15. Kalilah 15. Maka didapat 15A ditambah 30B sama dengan 8 kali 15 berapa? 120. 20. Ya. 120. Ini kan per 15, ya berarti 8 aja dong. 120 bagi 15, 8. Aman ya? Ya. Sekarang eliminasi substitusi D. 15A ditambah 30B sama dengan 8. Dikalikan 5. 15A ditambah 15B sama dengan 5. Dikurangin 15B sama dengan 3. B-nya 1/5. Aman? Oke, pertanyaannya apa? B, ya sudah dapat. Dari tadi nggak pakai rumus gitu loh. Nah, ini yang tergolong susah aja bisa kita selesaikan dengan mudah. Yang penting memahami kalimat. Memahami kalimat aja sudah. Oke?
Hmm. 12. 4 bilangan membentuk suatu aritmatik. Bilangan pertama dan bilangan kedua tetap. Pertama dan kedua tetap, serta bilangan ketiga ditambah. Bilangan pertama dan bilangan keempat dikali 2, maka bentuk geometri. Jika beda suku-suku pada barisan aritmatika 2. Oke. Aritmatika dulu ya. Aritmatika dulu. Aritmatika. Bedanya katanya 2 kan? Berarti kan suku pertama A plus 2, A plus 4, A plus 6, betul? Ya. 4 suku, udah 4. Sekarang menjadilah geometri. Jadi geometri. Kenapa jadi geometri? Itu bilangan pertama dan bilangan kedua tetap. Ini A, ini tetap A plus 2. Kan tetap, aman? Terus bilangan ketiga ditambah bilangan pertama. Bilangan ketiga ditambah bilangan pertama. Ini Tambah A. apa? Jadi 2A plus 2A 4. tambah 4. Oke? Oke. Bilangan keempat diapain? Dikalikan 2. Berarti 2A ditambah 12. Aman? Ya. Jadi geometri. Gitu ya. Maka jumlah 4 bilangan pertama pada barisan geometrinya berapa? Jumlahnya berapa? Kan gitu. Loh, ini nggak ada yang lainnya lagi. Beda suku pada itunya 2, Pak. Maka bentuk barisan geometri beda sukunya. Oh, sudah ini 2. Ya udah. Kita suruh mencari jumlahnya semuanya loh ya. Ya. Kalau A-nya saya ambil 1, 3, 6. Ya enggak? Ya. 14. Belum membentuk kan? 1, 3, 6, 14. Loh, belum ya? A-nya 2. Loh, gitu aja. Sama kayak nomor berapa tadi? Mana ya? Udah dihapus ya? Yang ambil A-nya 1, 2, 3 tadi itu loh. Udah kehapus ya? Aman ya? Tapi ngerti kan? Ngerti. 2, 4. 2 kali 2. 4 tambah 4, 8. 2 kali 2, 4, 16. Sudah terbentuk belum? Udah. Ya udah, berarti ini sudah. Nah, ya enggak? Ya. Berapa? 14, 30. Oh, Ya. udah selesai. Ini kalau nanya orang-orang mesti ngerjainnya gini nanti. Pakai rumus UN sama dengan gitu-gitu. Udah pasti itu. Coba nanti tanyain. Gitu ya. Aman kira-kira ya? Ya. Kita hanya konsep aja udah. Gitu loh. Nah ini 13 bisa nggak? Pada suatu ulangan matematika, ada soal mengenai jumlah deret aritmatika. Jumlah deret aritmatika. Pada berkas soal yang Adam, rumus jumlah tidak tercetak sempurna. Sehingga hanya terbaca Sn. Nah, diketahui Sn sama dengan apa? N kuadrat ditambah, tidak tahu di sini ya. Tapi Adam dapat menjawab soal tentang nilai bedanya. Bedanya berapa? Ingat, Sn tadi apa? Rumus Hermansen tadi. B per 2 N kuadrat plus A min B per 2N. Kalau mau ngapalin rumus tadi kan sasaranin rumus yang ini aja. Ya toh? Ya. Bedanya kan yang ditanya, ya gampang. Lihat depannya N kuadrat 1. Depannya N kuadrat B per 2. Nilainya 1. Udah ketemu B-nya. 2. Ya kan? 14 berarti apa jawabannya, Dek? Sama ya? 14. Sn sama dengan apa itu? N kuadrat min 6N. Ya udah, depannya N kuadrat 1, depannya N kuadrat B per 2. B per 2 sama dengan
1, berarti dapat bedanya 2 juga. Ngerti ya? Oke. Kalau pertanyaannya suku pertamanya berapa? Suku pertamanya. Suku pertama berapa? Jadi tinggal masukin S1-nya ya, Pak? N-nya 1 udah selesai. 1 kurangin 6. Min 5 dong. Ya. Paham ya? Dan Paham. nyaris gak ada rumus sudah. Oke? Tuh. Oke, silakan screenshot dulu. Oke, kita cukupkan sampai sini dulu ya, Dek ya. Oke, Pak. Nanti sisanya silakan dicoba-coba, terutama ini penalaran matematikanya ya. Ini pemahaman kalimat aja nih. Soal cerita semua, hanya pemahaman kalimat. Terus nanti yang berkaitan dengan bunga majemuk, bunga tunggal itu lompatin aja ya. Karena emang udah nggak pernah keluar ya. Keluarnya di kemarin TKA aja itu. Tapi ya nggak apa-apa, dicoba-coba aja. Itu kalau nggak ada tulisan sumber tahunnya, itu soal-soal pribadi, soal bikinan sendiri. Kalau yang ada sumber tahunnya, itu ya berarti soal asli. 14 ini sama 13, 14, itu sebenarnya soal asli ya. Sampai nomor 18 itu sebenarnya soal asli, cuman lupa nggak ditulis sumber tahunnya. Oh, Oke, sampai sini dulu ya, Dek ya. Ada pertanyaan? udah ada, Pak. Oke, baik. Saya rasa saya cukupkan sampai sini. Terus tetap semangat ya, Rida. Oh ya, nanti yang jadi ini lagi, jadi les lagi. Eh, boleh, Pak. Tapi kalau misalkan bahas child intent, boleh nggak, Pak? Atau gimana? Pokoknya ini kan nggak apa-apa. Bebas sih, saya bebas saja. Oh, ya udah. Oke, Paling Pak. jam setengah 1 gimana? 1:30 berarti sampai jam 2:30 ya, Pak? Setengah 1, 90 menit ya, setengah 1 Oh, sampai iya. jam 2. Sampai jam 2. Bisa sih, Pak. Bisa, bisa. Bisa ya? Bisa. Atau kamu nanti nggak bisanya jam berapa? Jam 2? Enggak, Pak. Saya berangkatnya jam 2:30, Pak. Oh, oke. Ya, gampang sih. Nanti kalau seandainya saya jam 12 sudah sampai, ya kita mulai jam 12 ya. Oh iya, oke. Kalau Oke, belum Pak. ya paling setengah 1. Pokoknya paling molor setengah 1 udah mulainya ya. Mm-mm. Oke, sip. Yaudah, saya cukup sampai sini dulu. Tetap semangat kerja, terus belajar, berlatih, fokus dan penuh dengan keyakinan 2026 keterima di FKG UI, jalur SNBT ataupun SNBP. Amin. Oke, Amin. cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Bye. Lagi, Pak. Makasih ya, Pak. Semangat.